Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita memang diperintahkan untuk menjalani sholat menghadap Ka'bah atau kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan sholat. Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Hingga saat ini memang banyak teori yang mencoba menjelaskan bentuk asli dari bumi. Namun kebanyakan penduduk di bumi pun percaya bahwa sesungguhnya bumi itu bulat. Sebagaimana telah dinukil ijma ulama akan bulatnya bentuk bumi. Salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata Imam Abul Husain Ibnu Munadi rahimahullah, dan beliau termasuk ulama dikenal luas pengetahuannya terhadap atsar-atsar dan kitab-kitab besar pada cabang-cabang ilmu agama, dan termasuk dalam Tabaqah atau tingkatan kedua ulama dari pengikut Imam Ahmad. Beliau berkata, demikian pula mereka telah bersepakat bahwa bumi ini dengan seluruh pergerakannya, baik itu daratan maupun lautan, seperti bola. Demikian juga Ibnu Hazm rahimahullah berkata, para imam kaum muslimin yang berhak mendapat gelar imam radhiyallahu anhum tidak mengingkari bahwa bumi itu bulat. Tidak pula diketahui dari mereka ada yang mengingkari sama sekali. Bahkan bukti-bukti dari Al-Quran dan Sunnah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jika selama ini yang kita percaya bahwa bumi itu bulat, lalu pernahkah kita mempertanyakan seperti apa arah kiblat saat sholat? Secara bila anggapan bumi bulat, berarti ketika saat berdiri membelakangi kiblat, itu berarti kita juga menghadap dari ke kiblat di sisi yang lain. Apakah sholat yang kita lakukan sah? Pengertian arah kiblat dikaitkan dengan paradigma bumi sebagai planet yang bulat, sehingga seseorang yang menghadap kiblat hendaknya mengambil arah yang paling dekat. Hal ini didasarkan pada teori bumi bulat yang implikasinya antara menghadap dan membelakangi sama. Adapun yang membedakan hanyalah jarak tempuhnya. Sebagaimana Slamet Hambali, salah satu ahli falak Jawa Tengah dan seorang dosen falak Yain Wali Songo Semarang, mendefinisikan arah kiblat sebagai arah menuju Ka'bah melalui jalur terdekat, yang mana setiap muslim dalam melaksanakan sholat harus menghadap ke arah tersebut. Kiblat menurut Muhyiddin Qasim dalam bukunya Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Mekah dengan tempat kota yang bersangkutan. Sementara Mukhtar Salimi mendefinisikan kiblat sebagai jarak terdekat dari suatu tempat di permukaan bumi ke Masjidil Haram di Mekah. Bisa disimpulkan bahwa kiblat seseorang saat sholat adalah Ka'bah dengan jarak terdekat, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kamu hendak melakukan sholat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan lakukanlah takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama sepakat bahwa orang yang bisa melihat Ka'bah atau melihat Masjidil Haram, dia harus menghadap persis ke arah Ka'bah. Maka tidak sah bagi mereka yang dapat melihat Ka'bah namun arah sholatnya membelakangi arah kiblat. Jika selama ini yang dibahas lebih mendalam tentang arah kiblat di bumi, lalu bagaimana ketika seorang muslim harus sholat saat berada di luar angkasa? Mengingat salah satu astronot NASA asal Malaysia merupakan seorang muslim bernama Syekh Muzaffar Shukor. Rupanya, meski sedang tidak berada di bumi sekalipun, umat muslim memang tetap diwajibkan untuk menjalani sholat. Namun mungkin karena ada beberapa keterbatasan tempat yang ada, arah yang dijadikan kiblat yakni bumi. Karena ia sedang berada di luar bumi, maka arah Ka'bah dapat disimpulkan adalah bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dimanapun kalian berada, maka arahkan pandanganmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Selain mengacu pada salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilansir dari CNN, rupanya Stasiun Antariksa Internasional membuat pedoman beribadah di luar angkasa bagi astronot Islam. Pedoman tersebut dibuat semenjak keberangkatan Syekh Muzaffar Shukor pada 2006 lalu. Badan Antariksa Malaysia, Angkasa, bekerja sama dengan Department of Islamic Development Malaysia atau JAKIM, menggelar seminar on Islam and Living in Space. Dari seminar tersebut, astronot muslim tetap bisa menjalankan ibadah meski membutuhkan penyesuaian, mengingat kondisinya tidak sama dengan di bumi.
Untuk waktu sholat, astronot bisa melakukannya sesuai dengan zona waktu di mana pesawat luar angkasa diluncurkan. Arah kiblat sendiri diprioritaskan menghadap ke Ka'bah dengan catatan jika bisa mengenali dari luar angkasa, proyeksi Ka'bah atau ke bumi. Perlu kita ketahui dalam perspektif bumi bulat, setiap titik tempat di bumi memiliki titik lain yang berlawanan atau dapat kita sebut sebagai antipod. Dan antipod ini bisa kita cari di situs findattitudeandlongitude.com. Misalnya antipod dari Jakarta berada di Kolombia yang berada di Amerika Selatan. Sedangkan lokasi tepat di bawah Ka'bah yakni berada di tengah lautan Pasifik Selatan, sekitar 50 km dari Pulau Tematagi, Polinesia, Prancis. Dengan kata lain, jika seorang muslim sholat di Pulau Tematagi, maka semua arah adalah arah kiblat yang valid. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Begitu banyak rahasia yang tertulis di dalam Al-Quran, salah satunya adalah penamaan surat Al-Hadid atau besi. Lalu, mengapa bisa salah satu elemen besi secara khusus menjadi nama surat di Al-Quran, dan apakah keistimewaannya? Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat Al-Hadid yang berarti besi. Pasti bukan tanpa alasan Allah menjadikan nama surat tersebut di Al-Quran. Dari hal itu, ternyata Allah menyimpan rahasia besar yang baru terungkap setelah para ilmuwan melakukan penelitian. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 25 berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Ayat tersebut menyebutkan kalimat "dan kami turunkan besi". Kata turunkan berarti besi tidak dibuat di bumi, melainkan turun dari langit. Hal ini pun terjawab setelah Profesor Armstrong dari NASA berpandangan bahwa memang besi diturunkan dari langit. Sains memberikan informasi kepada kita bahwa besi termasuk logam berat tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Dari sisi ilmiah, astronomi modern juga telah mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Karena sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri, besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Saat jumlah besi sudah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang itu tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi, persis seperti kenyataan dalam ayat Al-Quran. Selain itu, ada fakta bahwa ada sabuk radiasi yang membentuk energi tinggi yang disebut sabuk Van Allen. Sabuk ini terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu terdiri dari besi dan nikel. Keduanya membentuk medan magnet yang besar, yang tidak dimiliki oleh planet lain, kecuali planet Merkurius dengan radiasi yang lebih lemah. Al-Quran juga tidak hanya menjelaskan dari mana besi berasal, namun juga bagaimana cara mengolah besi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi, "Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Salah satu teknik mengolah besi ialah besi dipanaskan hingga mendidih atau menjadi bara, lalu baru dibentuk sesuai keinginan. Lagi-lagi proses ini persis dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran.
Dari ini mungkin kita paham mengapa besi menempati salah satu judul surat di dalam Al-Quran. Inti besi dan nikel melindungi makhluk bumi berupa perisai elektromagnetik dengan kekuatan yang hebat. Selain itu, jika dilihat dalam tabel periodik, elemen besi adalah Fe57 dan uniknya ini berhubungan dengan Al-Quran di mana surat Al-Hadid adalah surat ke-57. Salah satu ayat yang menunjukkan kekuatan besi juga terdapat dalam surat Saba ayat 10 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud limpah kurnia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran surat Saba ayat 10. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.